Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Fajar Fakri Asfam MSWAM dan yang kami hormati teman-teman sekalian yang berhadir pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 farmakologi 2 akan membahas tentang terapi hormonal anti kanker. Adapun anggota kelompok kami beranggotakan Najwa Nafisa, Syarifah Syifa Madina, Khairiyah Hayati, Farah Afriliani, Alfikar Juanda, Nafa Nur Akmal, Yolanda Naca Indria, dan Nandita Khairina Baiha. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan obat prednison, di mana mekanisme kerjanya. Prednison akan menurunkan reaksi sistem kekebalan tubuh yang terlapis seperti kanker, sehingga inflamasi dan gejala akibat alergi berkurang. Di mana dia akan bekerja pada reseptor glukokortikoid, sehingga dia akan menyerang menyampaikan kepada DNA. Ketika DNA sudah sampai di DNA, dia akan menghasilkan mRNA, di mana dia akan menghasilkan protein toksin A1, di mana itu akan menghambat terjadinya prostaglandin dan mediator inflamasi lainnya. Nah, kemudian indikasinya itu untuk gejala inflamasi akut, kemudian ada rheumatoid arthritis atau penyakit autoimun yang mengenai persendian, kemudian ada juga asma, kemudian kontraindikasinya kepada penyakit TBC, infeksi akut, di mana ini disebabkan karena penurunan sistem imun, sehingga tidak kuat lagi untuk menghadapi infeksi akutnya, infeksi dari virus dan lainnya. Kemudian ada hipertensi karena dia prednison ini meningkatkan tekanan darah. Kemudian ada osteoporosis, di mana prednison ini akan mengeluarkan kalsium dalam tubuh, sehingga susah bagi tubuh, bagi orang-orang osteoporosis. Kemudian ada untuk yang kehamilan, kenapa? Karena dia tuh bisa menyebabkan anaknya cacat ketika ibu yang mengandung itu mengkonsumsi prednison. Kemudian ada katarak, glaukoma, dan diabetes. Kemudian kita akan menjelaskan admenya. Adme itu ada absorpsi, dia diserap dengan baik mencapai puncak pada 1-3 jam. Kemudian didistribusikan secara luas ke seluruh tubuh dengan konsentrasi lebih tinggi pada sel target, yaitu pada sel sistem imunnya. Kemudian metabolismenya itu di metabolisme di hati menjadi aktif. Jadi karena dia merupakan produk, dia akan diaktifkan di hati, dan kemudian dia akan mengalami fase 2, itu untuk diinaktifkan dan untuk dilarutkan dalam air sehingga bisa diekskresi melalui urin. Kemudian toksisitasnya itu obatnya ini tidak berkompatibel dengan NSAID karena bisa beresiko membuat perdarahan pada lambung dan sebagai obat antidiuretik. Kemudian ada efek sampingnya, itu misalnya menyebabkan resiko infeksi karena sistem imunnya itu menurun. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh elektrolit, karena elektrolit ini dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian ada hipertensi, ada glaukoma, kemudian ada meningkatnya nafsu makan. Kemudian ini karena gastrointestinal tract-nya itu dipengaruhi oleh obat prednison ini. Kemudian susah tidur karena dia prednison ini mempengaruhi SSP, sehingga dia salah satunya itu insomnia atau susah tidur dan euforia. Baik, selanjutnya yaitu ada obat tamoxifen, di mana tamoxifen ini dia juga merupakan obat anti kanker, khususnya untuk kanker payudara. Nah, tamoxifen ini dia juga termasuk golongan obat SERM atau selective estrogen reseptor modulator, di mana obat golongan SERM ini dia itu cara mekanisme kerja itu dengan mencegah sel-sel kanker payudara menyerap estrogen gitu. Nah, jadi mekanisme kerja dari tamoxifen sendiri ini yaitu dia menghambat ikatan antara estrogen dan reseptor estrogen sehingga menghambat proliferasi atau pembelahan sel pada jaringan payudara. Jadi menghambat peningkatan sel jaringan payudara. Kemudian ada indikasinya yaitu untuk mengobati kanker payudara, kemudian untuk infertilitas anovulasi atau infertilitas anovulasi ini merupakan suatu keadaan di mana sel telur itu tidak matang sehingga tidak bisa dibawahi oleh sperma. Kemudian ada kontradiksinya yaitu riwayat DVT atau emboli paru, di mana DVT ini deep vein thrombosis, di mana terdapat penggumpalan darah dalam vena. Kemudian ada kehamilan dan menyusui, kemudian hipersensitivitas. Dan adme dari tamoxifen sendiri ini yaitu dia diabsorpsi atau diserap dengan baik dari saluran pencernaan, kemudian didistribusikan secara luas ke sebagian besar jaringan, di metabolisme secara ekstensif di hati melalui enzim GLP-2 G6, kemudian diekskresi melalui feses dan urin. Kebanyakannya melalui feses dan sedikitnya itu pada urin. Kemudian toksisitas dari tamoxifen sendiri ini yaitu dia
tromboemboli atau sama kayak tadi DVT atau emboli paru, dia penggumpalan darah yang terdapat dalam vena, kemudian ada efek penglihatan. Nah, adapun efek samping dari tamoxifen sendiri ini, yaitu dia pendarahan vagina, retensi cairan, mual, muntah, ruam kulit, gangguan penglihatan, dan nyeri kepala ringan. Baik, saya Nandita akan menjelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan obat fulvestrant dan raloxifan. Kedua obat ini berinteraksi dengan reseptor estrogen untuk mencegah beberapa efek hilir. Yang pertama, fulvestrant. Mekanismenya yaitu secara kompetitif mengikat reseptor estrogen sehingga membentuk kompleks nukleus dan menyebabkan penurunan regulasi kadar protein reseptor estrogen sehingga menghambat pertumbuhan tumor. Nah, dilihat pada gambar bahwa fulvestrant akan berikatan dengan reseptor estrogen dengan afinitas yang tinggi. Nah, ikatan fulvestrant dengan estrogen reseptor akan merusak dimediasi estrogen reseptor. Ikatan fulvestrant dengan ER juga menyebabkan protein ER lebih terdegradasi. Akibatnya, kompleks fulvestrant dengan ER menyebabkan AF1 dan AF2 tidak aktif yang menyebabkan transkripsi tidak berjalan. Sehingga dapat disimpulkan, fulvestrant bekerja dengan cara mengikat ER, memblok dan mempercepat degradasi protein ER. Sehingga signal estrogennya terhambat. Sehingga proses proliferasi pada kanker payudara tidak terjadi. Nah, indikasi obat ini itu diberikan melalui injeksi intramuskular untuk pasien dengan reseptor hormon kanker payudara metastatik positif. Artinya, diabsorpsi lambat, distribusi tersebar luas dan cepat dengan peningkatan protein plasma 90%. Di metabolisme terutama di hati dan diekspresikan melalui feses. Nah, efek sampingnya yaitu reaksi hipersensitivitas, diarrea, anoreksia, enzim hati tinggi, peningkatan di bilirubin atau ALT, AST, dan ALT. Kontraindikasi yaitu gangguan hepar yang berat. Kemudian pada ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, sekarang yang kedua yaitu obat raloxifan atau Selective Estrogen Receptor Modulators atau SERMS. Nah, mekanisme kerjanya itu terjadi melalui pengikatan pada reseptor estrogen. Pengikatan ini menghasilkan aktivasi jalur estrogenik atau efek agonis estrogen dan blokade atau efek antagonis estrogen pada jaringan yang mengekspresikan reseptor estrogen. Nah, dapat dilihat pada gambar, ada faktor aktivasi atau AF terbagi dua, yaitu AF1 terletak di tempat interaksi dengan urutan DNA spesifik, kemudian AF2 terletak di tempat ligand mengikat. Oleh karena itu, agar ER dapat diaktifkan, maka rantai samping E2 harus berinteraksi dengan wilayah AF2 ini. Nah, sehingga protein dapat disintesis atau ekspresi gen. Sehingga obat ini menghalangi interaksi E2 dengan AF2, sehingga mencegah gen untuk diaktifkan dan tidak terjadi transkripsi gennya. Inilah efek antagonis estrogen. Nah, berikutnya efek agonis pada osteoporosis pasca menopause, yaitu raloxifan yang terikat pada ER akan mengaktifkan protein urutan tertentu. Nah, DNA ini disebut dengan RRE atau raloxifan responding element. Ini yang menghasilkan sintesis protein sel spesifik yang bertanggung jawab atas efek agonis estrogen obat pada jaringan non-reproduksi seperti tulang. Atau dengan kata lain, raloxifan meniru efek estrogen pada tulang sehingga dapat menghambat resorpsi tulang sehingga meningkatkan kekuatan tulang pada pasien osteoporosis pasca menopause. Nah, adapun indikasi dari obat ini itu diberikan melalui oral untuk mengobati osteoporosis pasca menopause dan pengurangan risiko kanker payudara invasif pada wanita pasca menopause. Artinya yaitu absorpsi dari saluran gastrointestinal dengan biokapabilitas sekitar 2%. Distribusi tersebar luas di dalam tubuh dengan mengikat protein plasma lebih besar 95%. Metabolisme hepatik yang pertama dan diekspresikan melalui feses dan urin. Efek sampingnya yaitu flasis, artralgia, dan mialgia. Sedangkan kontraindikasinya itu riwayat medis masa lalu trombosis vena dalam atau DVT, trombosis vena ginjal, emboli paru, keganasan, perokok aktif, dan juga pada ibu hamil dan ibu menyusui. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aromatase inhibitor. Jadi aromatase inhibitor ini dia tuh agen anti kanker yang biasanya dia tuh dikasih sama wanita pasca menopause, terutama untuk yang kanker payudara. Jadi kan golongan aromatase inhibitor ini dia tuh biasa digunakan untuk kanker stadium lanjut, di mana misalnya ada pasien yang dia tuh udah nggak merespon lagi sama pengobatan tamoxifen, dikasihlah si aromatase inhibitor ini. Contoh obatnya itu ada 3, yaitu ada letrozol, anastrozol, sama exemestane. Nah, pada anastrozol, obat ini tuh dia memberi efek melalui penghambatan selektif dan kompetitif terhadap enzim aromatase. Enzim ini tuh dia adanya di kelenjar adrenal, hati, dan jaringan lemak.
Jadi kayak yang kita ketahui, pertumbuhan kanker itu dia kan dirangsang dan dipertahankan sama si hormon estrogen atau progesteron. Nah, pada wanita pasca menopause, estrogen itu asalnya dari konversi androgen yang diproduksi di adrenal sama si enzim aromatase. Jadi pemberian anastrozol ini, dia tuh akan kompetitif menghambat biosintesis dari si estrogen sama si enzim tadi. Jadi obat ini tuh dia akan menekan kadar estrogen yang bersirkulasi. Yang kedua tuh ada exemestane, di mana obat ini tuh dia bekerja sebagai inaktivator aromatase steroid. Jadi nantinya obat ini tuh dia akan mengikat secara irreversibel ke situs aktif, sehingga dia tuh akan menyebabkan penghambatan. Jadi exemestane ini dia tuh menurunkan konsentrasi dari si estrogen secara signifikan. Pengurangan konsentrasi estrogen itu kayak yang kita ketahui, dia tuh menurunnya estrogen pasti akan menyebabkan penundaan pertumbuhan tumor dan perkembangan penyakit. Yang ketiga itu ada letrozole. Jadi obat ini tuh dia golongan inhibitor aromatase tipe 2 non-steroid. Jadi dia tuh sama seperti aromatase lainnya, dia memblokir reseptor yang aktif dalam perubahan androgen menjadi estrogen. Jadi pemblokiran itu nanti kan akan menghambat proses perubahan estrogen, sehingga ketersediaan estrogen itu menjadi berkurang. Nah, berkurangnya estrogen itu akan membuat tumor yang bergantung sama si estrogen mengalami regresi. Efek samping dari aromatase inhibitor ini, dia tuh ada hot flashes seperti itu, atau tubuh merasa panas, ada mual, sakit kepala, obesitas, nyeri otot, insomnia, sesak nafas, mati rasa, dan kelemahan mendadak. Pada letrozol, sediaan ini tuh dia memiliki volume distribusi 1,87 liter per kilogram. Jadi letrozol ini dia dimetabolisme oleh enzim CYP26 yang menjadi metabolit analog keton. Dan dia juga dimetabolisme sama enzim CYP34 dan CYP26 menjadi hidroksimetileng dibenzonitril. Jadi 90% dari letrozol itu dieliminasi dalam urin. 75% dari dosisnya dia itu ditemukan sebagai metabolit glukuronida. 9%-nya ditemukan dalam bentuk metabolit keton dan karbinol. 6%-nya dia ditemukan dalam urin sebagai letrozol yang tidak berubah. Kemudian pada anastrozol, jadi obat ini tuh dia memiliki absorpsi yang cepat. Dia tuh memiliki waktu maksimum biasanya tuh tercapai dalam 2 jam kalau kondisi puasa. Nah, kalau nggak puasa, dia tuh akan mengurangi tingkat absorpsi. Jadi biasanya waktu maksimumnya itu diperpanjang menjadi 5 jam kalau dikasih 30 menit setelah makan. Volume distribusi dari anastrozol itu, dia kalau dikasih ke dalam jaringan otak pada hewan coba mencit, dia sebesar 3,19 ml per gram. Anastrozol itu jadi metabolisme di hati melalui oksidasi dan glukuronidasi menjadi sejumlah metabolit tidak aktif. Jadi kalau dari oksidasi, dia tuh menjadi hidroksianastrozol yang dikatalis oleh enzim CYP34 dan dibantu juga sama enzim CYP35 sama CYP2C8. Sedangkan kalau dari glukuronidasi, anastrozol itu dia dikatalis sama UGT1A4. Jadi dari metabolisme hati, dia itu memberi sekitar 85% dari eliminasi anastrozol. Dan sekitar 90% dari dosisnya, dia itu dieliminasi dalam urin sebagai anastrozol yang tidak berubah. Baik, saya Najwa Nafisa akan membahas tentang progestin atau obatnya itu adalah megestrol asetat, di mana pada pasaran itu dikenal dengan Megasi. Mekanisme kerjanya itu yaitu aksi dan kegunaannya itu sama dengan progesteron alami pada tubuh kita. Nah, progestin ini adalah hormon steroid sintesis yang berperan seperti hormon progesteron alami. Nah, jika hormon progesteron di dalam tubuh kita itu menurun, dia akan memicu berbagai masalah. Nah, terapi dengan progestin ini dia akan meningkatkan kadar hormon dari progesteron di dalam tubuh kita. Nah, megestrol asetat ini dia adalah obat yang pada awalnya itu dipakai untuk gejala kanker payudara dan endometrium secara oral diberikan. Nah, kemudian sekarang ada versi terbaru yang berbentuk cairan yang dipakai untuk meningkatkan nafsu makan untuk penderita dari HIV ataupun AIDS. Kenapa sih terjadinya kehilangan berat badan pada penderita HIV? Nah, ini dipicu karena adanya infeksi oportunistik yang mengganggu kemampuan dari sistem pencernaan penderita untuk menyerap makanan. Kemudian indikasinya itu adalah pengobatan kanker payudara dan endometrium, sudah jelas. Kemudian ada anoreksia dan kakeksia. Anoreksia itu adalah gangguan makan, kakeksia itu adalah penurunan berat badan dari penderita HIV ataupun AIDS. Kemudian kontraindikasi pada ibu hamil dan ibu menyusui, serta hipersensitivitas terhadap pasien yang terhadap megestrol asetat. Kemudian dia diabsorpsi atau diserap dengan baik dari selaput lendir dan saluran pencernaan, kemudian didistribusikan secara luas ke seluruh tubuh dengan konsentrasi yang tinggi pada organ target. Kemudian dimetabolisme di hati oleh enzim CYP3A4.
kemudian diekskresikan dia melalui urin. Kemudian ada toksisitas, dia tidak akan kompatibel dengan bromokriptin dan rifampicin karena jika diberikan bersamaan megestrol asetat dengan bromokriptin dan rifampicin, dia akan meniadakan kerja dari megestrol asetat di dalam tubuh sehingga progesteron yang ingin dihasilkan itu tidak akan tercapai. Kemudian efek sampingnya itu yang utama adalah penambahan nafsu makan, di mana penambahan nafsu makan yang berat badan pada penderita khususnya itu HIV ataupun AIDS. Kemudian diare, mual, muntah, hipertensi, dan pada lelaki dia akan mengurangi jumlah testosteron dan kekurangan hormon adrenalin. Baik, saya Khairi Hayati akan menjelaskan tentang salah satu golongan obat hormonal anti kanker, yaitu analog GnRH. Hipotalamus yang terdapat pada pria maupun wanita itu akan menghasilkan hormon pelepasan gonadotropin atau GnRH, di mana GnRH ini akan merangsang kelenjar pituitari anterior atau kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon LH atau FSH. Hormon LH pada pria itu merangsang testis untuk menghasilkan testosteron, sementara hormon FSH yang ada pada wanita itu akan merangsang perkembangan folikel dan ovarium, di mana folikel dan ovarium ini akan melepaskan estrogen. Nah, mekanisme kerja dari analog GnRH ini sendiri itu, analog GnRH akan menempati reseptor dari GnRH di hipofisis atau kelenjar pituitari anterior. Nah, ikatan dari GnRH dan reseptornya ini akan menyebabkan desensitasi. Hal ini akan menyebabkan terjadinya penghambatan pelepasan dari FSH dan LH. Ketika FSH dan LH ini pelepasannya dihambat, maka sekresi androgen dan estrogen pun akan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan regresi tumor, menghilangkan nyeri tulang, mempengaruhi sel kanker, payudara stadium lanjut, dan menggantikan gen estrogen dalam terapi kanker prostat. Dengan demikian, obat ini diindikasikan untuk mengurangi gejala yang terjadi pada kanker prostat, kanker payudara, dan endometriosis. Golongan obat analog GnRH ini dikontraindikasikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui karena obat ini bersifat teratogenik. Selain teratogenik, toksisitas dari obat ini adalah berisiko tinggi terhadap disfungsi gonad. Berikut adalah efek samping yang dihasilkan oleh obat golongan analog GnRH. Pada awal pemberian, dapat timbul fenomena yang disebut dengan flare. Flare ini diakibatkan oleh lonjakan hormon androgen di awal terapi. Adapun gejala yang timbul itu berupa hot flash, gangguan berkemih, limfedema, gangguan seksualitas, seperti disfungsi ereksi dan hilangnya libido, kompresi spinal, sampai kematian. Berikut beberapa obat yang tergolong dengan analog GnRH. Golongan obat GnRH ini contohnya itu ada lioprolide atau lioprolin, goserelin, dan triptorelin. Nah, lioprolin ini absorpsinya itu adalah sebesar 36,3 mg per mili setelah 4 jam pemberian jika diberikan secara injeksi intravena. Lalu obat akan dilepaskan secara konstan pada minggu ketiga dan menurun pada minggu ke-12. Bioavailabilitas pemberian secara subkutan ini sebanding dengan pemberian secara injeksi intravena. Tetapi obat ini tidak aktif jika diberikan secara oral. Nah, distribusi dari lioprolide ini adalah sebesar 27 liter bila diberikan secara intravena. Lioprolide akan dimetabolisme menjadi peptide inaktif, yaitu pentapeptide, tripeptide, dan dipeptide, di mana peptida ini selanjutnya akan dikatabolisasi. Sekresi lioprolide ini adalah sebesar kurang dari 5% dari 3,75 mg lioprolide. Dan sekresinya itu adalah melalui urin dengan waktu paruh eliminasi sekitar 3 jam pada pemberian intravena. Obat selanjutnya adalah goserelin. Absorpsi dari goserelin ini seluruhnya diserap melalui rute subkutan, di mana pemberian implan menghasilkan kadar obat yang terukur dalam serum selama periode pemberian dosis. Pada tahap metabolisme, pembersihan goserelin setelah pemberian obat secara subkutan itu berlangsung dengan cepat dan terjadi melalui kombinasi metabolisme hati dan ekskresi urin. Ekskresi goserelin ini adalah sebesar 90% dalam urin selama 2-4 jam. Selanjutnya ada obat triptorelin. Triptorelin diserap cepat dengan konsentrasi plasma puncak setelah 40 menit yang dimana diberikan secara injeksi subkutan. Kemudian obat akan didistribusikan dan dimetabolisme. Pada tahap ekspresi, triptorelin memiliki waktu paruh sebesar 7,5 jam. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat estrogen. Jadi di sini, estrogen ini memiliki mekanisme kerja, yaitu
estrogen memodulasi sekresi gonadotropin hipofisis. Kemudian hormon luteinisasi dan hormon perangsang folikel akan melalui mekanisme umpan balik negatif. Jadi tujuan dari mekanisme kerja estrogen ini ialah dia akan mengurangi peningkatan kadar hormon estrogen pada wanita pasca menopause selama terapi penggantian estrogen. Di sini estrogen juga memiliki beberapa indikasi, yaitu salah satunya ialah gejala vasomotor sedang hingga berat yang terkait dengan menopause, dan ada juga defisiensi estrogen terkait hipogonadisme. Ada beberapa kontraindikasi yang tidak bisa diberikan pada pasien-pasien, yaitu yang memiliki hipersensitivitas, dugaan atau riwayat kanker payudara, tumor yang diketahui atau dicurigai bergantung pada estrogen, kerusakan hati, dan kehamilan. Jadi di sini estrogen bekerja pada tubuh dengan cara pertama dia akan diserap dengan baik dari kulit, selaput lendir, dan saluran pencernaan. Kemudian dia dapat didistribusikan secara luas ke seluruh tubuh dengan konsentrasi lebih tinggi pada organ target. Dan kemudian pada metabolisme, dia akan dimetabolisme di hati oleh CYP3A4 dan diekskresi melalui urin. Ada beberapa toksisitas dari estrogen, yaitu dia tidak dapat kompatibel dengan asam askorbat, protein hidrolisat, atau larutan apapun dengan pH asam. Di sini, estrogen juga memiliki beberapa efek samping, yaitu mual, perut kembung, sakit perut, nyeri payudara, nyeri tekan, berat badan meningkat secara drastis, ada juga diare, kram, dan rasa terbakar pada tungkai. Ada pula depresi, pusing, rambut rontok, perubahan gairah seksual, dan penebalan dinding rahim. Baiklah, saya Farah Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan obat flutamin, nilutamid, dan bicalutamid, yang mana obat tersebut tergolong dalam golongan antagonis androgen non-steroid. Selanjutnya, adapun mekanisme dari ketiga obat tersebut hampir sama, yaitu menghalangi aksi testosteron endogen dan eksogen dengan mengikat reseptor androgen dan mencegah translokasi ke dalam nukleus. Jadi, baik itu flutamid, nilutamid, dan bicalutamid, dia akan berikatan dengan reseptor androgen di sel kanker prostat, sehingga akan menghalangi aktivitas hormon androgen untuk berikatan dengan reseptor tersebut. Sehingga dari terhambatnya aktivitas androgen tadi akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan sel kanker prostat. Adapun indikasi obat ketiga obat tadi yaitu untuk pasien penderita kanker prostat, yang mana kanker prostat ini dia adalah kanker yang biasa terjadi pada pria yang berkembang di dalam kelenjar prostat. Selanjutnya, di sini saya hanya mengambil penjelasan ADME, toksisitas, kontraindikasi, dan efek samping dari flutamid saja. ADME merupakan singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Adapun flutamid ini dia cepat atau mudah diabsorpsi di usus. Kemudian penyebaran atau distribusi dari flutamid 90% terikat pada protein. Metabolisme secara cepat dan luas dikonversi menjadi hidroksiflutamid dan diekskresikan menjadi urin dan tinja dalam jumlah sedikit. Adapun waktu paruh eliminasi 2 jam sebagai metabolit. Selanjutnya, toksisitas dari flutamid, yaitu dapat menyebabkan peningkatan enzim hepar yang menandakan adanya hepatotoksisitas. Dan kemudian, potensi peningkatan resiko pendarahan atau peningkatan protrombin jika flutamid ini digunakan bersamaan dengan obat warfarin. Selanjutnya, untuk kontraindikasi dari flutamid, yaitu pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap flutamid, kemudian pada pasien dengan gangguan hepar yang berat, dan ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi untuk pasien-pasien tersebut flutamid tidak dapat digunakan. Kemudian yang terakhir ada efek samping dari penggunaan flutamid, yaitu ada hot flashes, yaitu keadaan di mana sensasi rasa panas yang muncul secara tiba-tiba. Kemudian ada ginekomastia, yaitu pembesaran atau pembekakan payudara, ada impotensi, berkurangnya hasrat seksual, mual muntah, dan diare. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.